Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bisa menjalankan aktivitas secara normal. Ketemu kembali dengan saya, channel Mata Mual Toyota, channel yang membahas informasi otomotif, khususnya informasi mengenai Toyota. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita yang paling baru dari Toyota, Toyota All New Foxy. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kupas sedetail mungkin bagaimana fitur-fitur dan penambahan-penambahan teknologi apa aja yang sudah diadop pada Toyota Foxy yang baru. Toyota Foxy itu sendiri berkapasitas mesin 2000 cc dan mampu menyemburkan tenaga sebesar 170 horsepower di 6600 rpm dan menghasilkan torsi sebesar 202 Nm di 4900 rpm. Mengenai varian sendiri, Toyota Foxy ini hanya terdiri dari satu varian, namun kita bedakan dalam dua pilihan warna. Satu yang premium color dan satunya lagi non premium color. Di mana rentang harga adalah 558.200 juta sampai 561.200 juta. Tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek fisiknya, teman-teman. Seperti biasa, reviewnya kita akan memulai dari depan. Yang pertama sekali kita cek adalah pada bagian lampu-lampu. Pada bagian lampu kecilnya ini sudah menggunakan LED ya. Ada beberapa titik bola lampu yang berbentuk LED, dia berbentuk garis ya. Dia berwarna putih. Dan jika kita turun ke bawah, kita coba lihat. Untuk lampu besarnya itu dia sudah posisi agak ke bawah sedikit dan dia LED berwarna putih terang ya. Dan di atasnya dikasih list ornamen berwarna krom sampai ke bawah seperti ini. Ini sampai memanjang. Seperti itu ya. Nah, untuk fog lampnya sendiri dia sudah tidak ada lagi untuk fog lamp karena memang posisi dari lampu besarnya sendiri sudah agak turun. Dan lampunya sendiri sudah LED yang benar-benar berwarna terang. Jadi bisa untuk menggantikan fungsi fog lamp sekalian. Seperti itu kondisinya. Nah, pada posisi grillnya sendiri coba kita lihat. Dia berbentuk garis memanjang ya. Dari sisi kiri sampai kanan. Nah, di dalamnya dilapisi dengan honeycomb. Nah, posisi grill seperti ini ya. Ini juga bermanfaat untuk membantu sistem pendinginan bagian mesin, karena
angin yang masuk dari posisi ini dia tentunya akan lebih banyak lagi jika dibandingkan ini grillnya lebih kecil lagi. Seperti itu. Jadi dia bisa membantu untuk proses pendinginan mesin. Ini dia berwarna grey smoke ya. Di sini semuanya berwarna grey smoke untuk kisi-kisi grillnya. Di sini dia sudah terdapat corner sensor, ada 4 biji. Ada 4 titik corner sensor di bagian depan ya. Ini kamera 360-nya ada di sini. Dan untuk grill hoodless-nya sendiri dia dilapisi dengan chrome. Seperti ini. Kita lihat tampilan dari posisi bagian depan secara keseluruhan. Oke. Nah, di bagian kaca sendiri dia terdapat kamera untuk radar ya. Dimana ini sudah dilengkapi dengan teknologi TSS ya. Dari arah depan kita bergerak ke eksterior sebelah samping ya. Yang pertama sekali kita lihat itu pada bagian bannya. Desain velg dia tutan ya. Dia dibalut warna silver dan hitam. Untuk sistem pengereman, ban depan sudah menggunakan sistem pengereman cakram. Dan bannya sendiri berukuran lebar 205, tinggi 55, dan ring velg di angka 17 inch. Jika dibandingkan dengan tipe yang lama, desain dan ukuran dari Toyota Fox yang baru ini dia jauh lebih besar untuk ukuran velgnya. Dari ban kita bergerak ke sisi samping lainnya. Di bawah jendela sudah ditambahkan ornamen-ornamen berwarna chrome ya. Dari depan sampai ke belakang. Ini udah di chrome semua sampai ke sini. Ya, oke. Kita bergerak ke arah spion. Untuk spionnya sendiri dia sudah auto folding. Jadi pada saat kita menyalakan mesin dia otomatis ngebuka, dan pada saat kita mematikan mesin dia otomatis melipat. Namun demikian masih ditambahkan dengan tombol retractable. Jadi pada saat kita butuh untuk posisi spion melipat, kita tinggal tekan tombol dari dalam. Dan untuk kacanya sendiri sudah dilengkapi dengan heater atau pemanas ya. Jadi pada saat kita berkendara pada saat kondisi hujan, ini tetap bisa kering. Jadi menambah daya jangkau pandangan kita saat berkendara di kondisi hujan. Nah, pada spion sebelah kiri ini sudah ditambahkan dengan mini mirror ya. Jadi ini menembak satu ke bagian ban belakang, satunya lagi ke bagian posisi ban depan, sehingga bisa pengemudi bisa melihat apa yang ada di dalam posisi mobil paling dekat. Seperti itu. Di sininya sudah dilengkapi dengan kamera 360 pada bagian bawah. Di depan juga ada tadi, di samping ada ya. Oke, nah kita ke handle pintu. Handle pintunya bersifat grip, dia sewarna body. Kalau ini hitam dia hitam, kalau ini putih dia putih. Sudah dilengkapi dengan smart entry ya, sensornya pakai seperti ini. Nah, pada bagian pintu belakang sama kondisinya dengan handle pintu bagian depan, dia sewarna body dan juga sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi tinggal tekan tombol, ini pasti kebuka. Oke. Atau pun dia tidak pakai tombol, misalnya kita tangannya pada penuh pegang belanjaan ya, bawa belanjaan. Kita di sini ada kick sensornya. Pada posisi ini di bawah sini ada kick sensor ya, yang bisa diaktifkan untuk membuka dan menutup sliding door-nya. Ada di bagian kiri dan kanan. Seperti itu. Dari bagian pintu kita akan bergerak ke bagian ban belakang. Coba kita lihat sistem pengeremannya sudah menggunakan sistem cakram apa belum. Nah, ini dia nih, dia sudah menggunakan cakram. Jadi depan belakang sistem pengereman sudah menggunakan teknologi cakram. Oke. Nah, pada bagian samping belakang terdapat tombol. Ini dia. Yang fungsinya untuk membuka pintu belakang, pintu bagasi. Tuh, dia kebuka. Ya.
dan menutup juga sama. Jadi ini membuka, ini menutup. Dari arah samping kita bergerak ke arah bagian belakang. Untuk lampu belakang dia masih menggunakan bohlam halogen biasa ya. Tapi di bawahnya dia dibantu dengan lampu kecil itu dia LED berwarna putih juga. Di sini juga LED berwarna putih. Nah, ini semuanya nyala ya teman-teman. Ada lampunya. Ini lampu kecil. Ya. Jadi kalau malam terlihat kalau tampilan dari Toyota Foxy ini ketika malam hari lampu yang memanjang itu nyala, itu terlihat sangat-sangat elegan. Pada bagian kaca sudah dilengkapi dengan rear defogger, pemanas kaca, sudah dilengkapi dengan spoiler dan high mount stop lamp. Dan pada bagian rear wipernya itu dia tersimpan rapi seperti Alphard ya. Jadi tidak kelihatan. Dia di sini nih. Oke. Sudah ditambahkan oleh kamera mundur ya di sini. Ini untuk melengkapi kamera 360-nya tadi. Dan pada bagian bawah bumper dia dilengkapi dengan corner parking dan sensor parking. Jadi ada 4 panel ya, 4 titik sensor parking yang ada di bagian belakang. Seperti itu fitur-fitur yang ada di bagian belakang Foxy. Dari eksterior kita akan coba masuk ke interior. Yang pertama kita lihat pada door trim bagian pengemudi Toyota Foxy. Untuk handle pintu bagian dalam dia dikasih ornamen berwarna silver. Ini untuk settingan kaca spion. Ini untuk retractable dan auto folding spion kiri kanan. Ini tombol-tombol untuk mengunci dan semua sudah power window ya. Ini ditambahkan ornamen-ornamen berwarna silver juga. Oke, ini di sini ada tempat penyimpanan. Nah, untuk armrest sendiri dia leather. Ini leather. Sini nih. Ini hard plastik. Nah, ini dibalut oleh busa yang sangat elegan, jadi dia bisa benar-benar lembut. Ini yang hard plastik ya. Sampai ke sini dia hard plastik. Di sini ada tempat penyimpanan. Ada cup holder. Ke bawah kita ada tempat penyimpanan yang cukup lega ya. Di sini ada bottle holder lagi. Ada tempat penyimpanan. Di paling bawah dia ada speaker. Kita langsung masuk ke bagian interior baris pertama. Untuk joknya sendiri, untuk ngelipat setelan sandaran, settingan maju mundur jok, masih untuk tinggi rendahnya jok semuanya masih model manual. Dan joknya sendiri berdesain seperti ini. Didesain dia masih bahan dari bahan pabrik ya, kombinasi antara kulit di bagian sininya, bagian samping jok, namun ini masih bahan pabrik. Tapi ini terlihat cukup elegan dan sangat tebal untuk bagian busanya, jadi sangat empuk untuk di posisi duduk. Untuk sandarannya armrest seperti ini ya, dia dinominasi oleh warna hitam. Oke, di sini dia ada bottle holder. Ini dibalut kulit ya. Ini ditambah kisi-kisi AC-nya dilapisi berwarna silver, ornamen-ornamen berwarna silver. Sini ada settingan untuk fitur-fitur yang ditambahkan oleh di dalam Toyota Foxy yang baru ini. Jadi dia sudah dilengkapi dengan plasma caster ya. Ini untuk manual leveling lampunya. Ini untuk autonya, auto lampu ya. Ini alarm. Ini untuk membuka dan menutup pintu belakang secara elektrik. Di sini ada, di atas situ juga ada. Oke. Nah, ini nanti jika ada tambahan-tambahan teknologi yang teman-teman akan tambahkan. Di sini nih nanti panel-panelnya. Seperti itu. Untuk kuncinya sendiri seperti ini. Ini untuk membuka pintu ya. Ini untuk membuka, ini untuk menutup. Yang ini untuk membuka pintu bagian sebelah kiri. Yang ini untuk membuka pintu bagian sebelah kanan. Ini untuk membuka pintu bagasi belakang.
Jadi semua pintu bisa dibuka dari alarm, dari remote. Di samping masih ada lagi tambahan kick sensor untuk pintu sliding bagian kiri dan kanan. Jadi masih bisa dibuka dari sini, dan juga bisa dibuka di panel-panel yang ada di plafon seperti ini. Oke, nanti kunci kita kasih 2 seperti ini. Seperti ini tampilan pada kombinasi meter Toyota Foxy. Jadi menggunakan jarum ya, RPM juga menggunakan jarum, speedonya juga menggunakan jarum, dan untuk indikator bensin serta ampere meter juga dia menggunakan jarum. Nah, di tengah-tengah itu ada multi information display. Ini multi information display yang ada di Toyota Foxy ini lebih besar dibandingkan dengan multi information display yang ada di Toyota tipe lainnya. Kita masuk ke bagian setirnya. Desain setir seperti ini, dia sudah dilapisi dengan kulit ya. Dia 3-spoke dan ada dilengkapi dengan steering switch untuk bagian head unit, dan juga untuk angkat telepon, angkat dan terima telepon ya. Di sebelah kanan sendiri dia ada untuk fungsi MID. Jadi multi information display yang ada di monitor yang ada di kombinasi meter Toyota Foxy. Nah, untuk setirnya sendiri kita coba cek apakah ini sudah tilt steering ya. Nah, dia sudah bisa naik turun, dan juga dia sudah bisa untuk maju mundur. Jadi dia sudah dilengkapi dengan teknologi tilt and telescopic steer. Dari sini kita bergerak ke arah head unitnya sendiri. Head unit itu dia sudah dilengkapi dengan teknologi baru T-InTouch ya, atau telematik, yang merupakan teknologi terbaru yang dikeluarkan oleh Toyota pada head unitnya. Dan head unit Toyota Foxy ini seperti Toyota baru yang lainnya sudah bisa connecting dengan Miracast atau internet. Jadi handphone kita sudah bisa dikoneksikan langsung dengan head unit di bagian depan. Ini untuk start engine ya. Jadi dia sudah keyless. Head unit kita bergerak ke bagian bawahnya. Ini panel-panel fungsi dari AC. Nah, ini kita bisa lihat bahwa AC dari Toyota Foxy ini dia sudah dual zone. Ini satu. Jadi pengemudi depan, pengemudi dan penumpang depan itu sudah bisa set AC-nya masing-masing. Demikian juga dengan jok penumpang di bagian belakang. Dia juga sudah bisa set AC-nya sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi tidak sama depan dan belakang, bisa berbeda-beda. Jadi AC dia sudah triple zone. Pada bagian bawah instrumen AC, dia untuk remnya sendiri dia sudah pakai elektrik ya. Sudah dilengkapi dengan hold brake, sudah dilengkapi dengan tombol untuk eco mode, dan ini untuk TRC-nya, traction controlnya. Untuk transmisi dia sudah menggunakan transmisi dengan teknologi CVT. Jadi dia bisa dioperasikan otomatis, bisa juga dioperasikan secara manual. Nah, di bawah sini terdapat penyimpanan. Ini tinggal dibuka ya. Di bawahnya ada colokan untuk handphone ya. Ini nih. Seperti itu. Jadi di sini dicolok, handphonenya taruh di sini gitu maksudnya. Jadi terus ditutupin pakai ini. Jadi aman ya. Seperti itu. Nah, di sini ada tempat-tempat penyimpanan barang seperti ini. Ini bisa ditarik ya. Ini ada cup holder, ada tempat penyimpanan barang. Jadi salah satu kelebihan dari Toyota Foxy ini dibandingkan dengan Toyota Foxy yang sebelumnya, pada Toyota Foxy yang terbaru ini terdapat sangat banyak kompartemen ya, sangat banyak tempat-tempat penyimpanan barang seperti itu. Oke, di sini juga masih ditambahkan lagi dengan output untuk ngecas. Padahal di sini tadi udah ada, di sini ada lagi. Ya, total output untuk ngecas di Toyota Foxy ini ada 6 ya. Ditambah lagi satu, ini dia nih, wireless charger. Jadi total ada 7 sebenarnya ya. Di depan aja sudah ada 3, satu wireless chargernya sendiri, 2 pakai manual. Nah, di bawahnya ini coba kita lihat ada apa. Nah, ini untuk console boxnya.
Jadi kalau kita mau ngecas, tinggal taruh handphonenya di sini. Yang penting support ya. Tinggal taruh handphone di sini, tinggal tekan tombol, nyalain, tutup. Jadi benar-benar aman. Seperti itu teman-teman. Dashboard pada penumpang depan dia bentuknya seperti ini. Ini ada cup holder. Jadi pada Toyota Fox ini terdapat sangat banyak kompartemen-kompartemen ya, seperti ini nih cup holder. Pada yang Toyota Fox sebelumnya ini tidak ada. Ini terdapat penyimpanan ya kan. Nah, ini dibalut dengan kulit. Nih, dari sini sampai ke sini dia dibalut kulit. Ini hard plastik. Di sini juga dia dibalut dengan kulit. Jadi untuk interior bagian pengemudi, bagian depan Toyota Fox itu cukup elegan lah ya, cukup lega juga. Nah, di bagian dari laci dashboard seperti ini biasa ya. Oke. Nah, ini untuk airbagnya di sini ada. Untuk twitternya sendiri tersimpan rapi di sini, kiri kanan. Oke. Kita coba lihat pada instrumen-instrumen yang ada pada switch control yang ada di sebelah kanan. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan salah satu TSS yang diadopsi oleh Toyota Fox, yakni Dynamic Radar Cruise Control beserta dengan LTE-nya. Ini satu ya. Oke, nah pada Toyota Fox ini Dynamic Radar Cruise Control itu bisa berfungsi dari 0 sampai 180 km per jam, dimana pada sebelumnya itu masih belum adopt teknologi seperti itu ya. Nah, ini untuk lane departure alert ya. Ini untuk mode-mode TSS yang lainnya lagi. Ini untuk naik turun untuk cruise controlnya. Ini untuk cancel. Ini untuk batalin cruise controlnya maksudnya. Seperti itu. Nah, pada bagian sebelah kiri sendiri ini ada untuk terima telepon, ini volume, ini voice command pada untuk fungsi dari head unit ya. Voice commandnya. Ini untuk naik turun volume. Oke, seperti itu. Ini untuk reset head unitnya sendiri. Untuk kembali ke menu sebelumnya maksudnya. Kita masuk ke bagian interior barisan kedua. Untuk masuk kita cukup tekan tombol ini, atau kita bisa menggunakan kick sensor yang ada di tiang di pilar seperti ini ya. Ini di sini seperti ini. Cuman ini karena posisi pintu terbuka dia tidak akan berfungsi. Jadi dia benar-benar fungsi kalau pada saat pintu semua terkunci. Jadi kali ini kita tekan tombol ini aja. Dia langsung kebuka ya. Oke. Nah, langsung kita masuk ke bagian dalam. Joknya seperti ini. Oke. Untuk setelan dari settingan untuk sandaran, di sini ada armrest ya. Oke. Bisa dilipat. Untuk settingan sandaran, naik turun jok dan maju mundur dia masih menggunakan model manual. Ini dia nih. Ini sandaran, ini untuk maju mundur di sini. Ini untuk maju mundur ya. Saya nggak bisa sambil ngesut sambil maju mundurin, nggak bisa, berat. Tapi yang pasti ini untuk maju mundur masih manual. Ini untuk settingan sandaran masih manual. Untuk settingan tinggi rendahnya jok tidak ada, karena ini memang di barisan kedua. Yang ada itu pasti hanya di baris pertama. Di sini dikasih meja, kasih cup holder. Ini bisa dilipat ke bawah. Ini maksimum 3 kilo. Jadi ini bisa dilipat. Nah, dari sini masuk untuk masuk ke bagian penumpang baris belakang. Di sini ada armrest. Jadi posisi jok pada Toyota Fox ini dia captain seat ya. Hanya ada 2 tempat duduk, kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya meja. Nih, meja dan jalan untuk ke akses ke penumpang baris ketiga. Nah, di sini kita coba bisa lihat nih. Di depan tadi sudah ada 3 untuk colokan. Di belakang dikasih 2 lagi. Ini nih. Ya. Jadi benar-benar sangat membantu pengemudi untuk selalu online.
itu. Nah, ini untuk lampu kabin ada di atas, dia juga LED ya. Di sini juga kalau mesin nyala, di sini ada lampu kecil. Jadi dia berwarna putih, dia kecil tapi cukup untuk membuat suasana agak tenang dan tidak terlalu gelap. Ini untuk RSE nya, tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan AC ya. Ini untuk instrumen AC, on off nya semuanya. Jadi settingannya di sini. Jadi settingan AC di bagian belakang, settingan AC di bagian penumpang depan, dan settingan AC di bagian pengemudi itu bisa berbeda-beda. Jadi Toyota Foxy ini sudah mengadopsi teknologi triple zone untuk AC-nya. Nah, untuk head unit monitor atau rear seat entertainment dia cukup besar seperti ini ya. Ini untuk settingan-settingan untuk naik lampu apa tinggi rendahnya volume seperti itu. Pada bagian sisi kiri dan kanan dilengkapi dengan handle grip ya, untuk membantu penumpang untuk masuk ke dalam kabin. Untuk kisi-kisi AC-nya sendiri tersimpan rapi di sini nih, di bagian kanan dan dari bagian kiri. Kalau biasanya kan di plafon di sini nih. Nah, ini dia di bagian kanan dan di bagian kiri. Semua terdapat handle gripnya, depan, belakang, kiri dan kanan. Ada semua. Nah, untuk kisi-kisinya sendiri, kisi-kisi AC di bagian belakang itu sama ya. Jadi ini sampai ke bagian belakang sudah pasti sejuk, karena terdapat juga kisi-kisi AC di bagian belakang, di bagian kanan dan di bagian kiri seperti ini. Pada jok baris kedua dia bisa dilipat sampai posisi seperti ini. Jadi kita benar-benar bisa rebahan kalau dalam perjalanan panjang. Ini dua-duanya bisa, kiri dan kanan. Untuk handle pintu dia sudah ditambahkan dengan ornamen berwarna silver ya. Ini untuk power window. Ini dia. Oke. Di bawah sudah lengkapi dengan bottle holder seperti ini. Nah, ini ada speaker di sini ya. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan gorden. Tinggal tarik kantelnya seperti ini ya. Ini lepasin, angkat, lepasin, udah seperti itu. Ini untuk gorden ada di bagian kiri dan kanan. Dan untuk akses baris ketiga bisa juga dengan dari sini ya. Jadi kita dorong jok baris kedua sampai ke depan, bisa masuk dari sini, di samping dari tengah tadi maksudnya ya. Jadi bisa masuk dari sini juga. Jadi ini benar-benar lega untuk masuknya. Nah, jok di baris ketiga dia seperti ini ya, cukup lembut dan cukup nyaman. Oke, untuk armrestnya dia seperti ini, kecil tapi dia bisa naik turun juga. Nah, ini sama dengan headrestnya Toyota Innova. Ini bisa dicopot ya, disimpan di situ. Itu jadi mirip dengan Kijang Innova. Jika tidak ada penumpang di bagian belakang, atau katakanlah penumpangnya hanya 2, ini lebih bagus dicopot, ditaruh di bawah sana agar tidak mengganggu pemandangan dari spion kabin yang ada di depan. Itu tujuannya. Nah, jok bisa dilipat seperti ini ke samping, benar-benar rapi ya, untuk melipatnya rata ya, seperti ini. Oke, nah pada bagian belakang masih ditambahkan dengan colokan charger di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Jadi semua penumpang pada Toyota Foxy ini bisa melakukan pengecasan handphone secara bersamaan semuanya, karena untuk colokannya dia sangat banyak. Ini ada cup holder di sini ya, seperti ini. Nah, coba kita lihat door trim pada bagian pengemudi
penumpang baris kedua. Ini. Oke. Ini leader ya. Bukan hard plastik, ini leader, jadi dia sangat lembut nih. Sangat lembut. Seperti ini. Kita mundurin dulu. Tombol untuk membuka pintu bagasi atau pintu belakang ini ya. Ini ada di sisi kiri dan sisi kanan, di sini dan di sisi kirinya lagi. Ada dua-duanya tombolnya untuk membuka dan membuka pintu bagasi. Seperti ini deh, kebuka. Ya, ada di kiri dan kanan. Coba kita lihat pada bagian baris ke bagasinya seperti ini. Dia cukup lega, apalagi kalau jok barisan kedua posisi pada kelipat semua. Dan ini benar-benar rata. Ya. Ini untuk tempat-tempat penyimpanan toolset sama dengan Kijang Innova dan Fortuner. Seperti ini, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, armrestnya ini, headrestnya bisa kita simpan di sini jika memang tidak diperlukan. Jadi tidak mengganggu pemandangan dari kabin, spion kabin bagian depan. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu bagasi kiri dan kanan. Untuk ban cadangan sendiri tersimpan di bawah ini ya. Kita coba lihat apakah ban cadangannya sama dengan yang terpasang di bawah sini nih. Ini masih harus dibuka lagi dari sini ya. Oke, seperti ini. Nah, ternyata pada Voxy ini ban cadangannya itu dia velgnya beda ya. Dia velgnya kaleng dan sepertinya ukurannya juga berbeda. Nih, dia nggak sama dengan ukuran yang ada di pada ban yang terpasang. Jadi artinya memang untuk Toyota Voxy ini ban cadangannya itu benar-benar hanya kondisi untuk emergensi. Jadi pada saat ban bocor kita pasangin ini harus langsung segera untuk digantikan kembali dengan ban aslinya. Karena ini hanya untuk benar-benar hanya untuk emergensi. Ini ukurannya kecil. Ya, beda ukurannya dengan yang terpasang. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk di sini ada tempat-tempat untuk penyimpanan toolset. Di sini dia. Ya, jadi benar-benar rapi. Di sini. Untuk karpetnya sih sangat tebal, sangat elegan, sangat bagus. Seperti ini dia kondisi bagasi dari Toyota Voxy. Sangat lega, dijamin tidak akan kewalahan pada saat akan bepergian dengan keluarga, dimana butuh bagasi yang cukup luas. Dengan Toyota Voxy bisa mengangkut banyak barang bawaan seperti itu. Pada pintu belakang sendiri, pintu bagasi sudah dilengkapi dengan teknologi jam protector yang berfungsi untuk pada saat kita akan menutup pintu dan kita masih posisi tangan seperti ini, tangan kita tidak akan kejepit, tapi pintunya akan berhenti untuk mengunci. Demikian review kita kali ini, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan bersama channel Matamual Toyota. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.